sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis statistik. Hipotesis 0, yaitu H0, pernyataan awal yang dianggap benar sampai terbukti salah. Hipotesis alternatif atau H1, pernyataan yang diterima jika H0 ditolak. Yang kedua, langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis, yaitu H0 dan H1. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan. Yang ketiga, memilih statistik uji yang sesuai. Yang keempat, menentukan wilayah kritis atau penolakan. Yang kelima, menghitung nilai statistik uji dari data sampel. Yang keenam, membuat keputusan menolak atau tidak menolak H0. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, uji salah satu sisi. Yang kedua, uji kedua sisi. Yang keempat, kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu kesalahan tipe 1, yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Yang kedua, kesalahan tipe 2, yaitu tidak menolak H0 padahal H0 salah. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis uji hipotesis. Jenis-jenis uji hipotesis itu terdapat 4. Yang pertama, uji hipotesis untuk rata-rata atau mean. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, uji set untuk sampel besar atau varians yang sudah diketahui. Yang kedua, uji T untuk sampel kecil atau varians yang belum diketahui. Yang kedua, uji hipotesis untuk proposisi itu juga terdapat 2. Yang pertama itu uji set untuk 1 proposisi dan uji set untuk 2 proposisi. Yang ketiga, uji hipotesis untuk varians. Yang pertama, uji sequel untuk 1 varians dan uji F untuk 2 varians. Yang keempat, uji hipotesis untuk perbedaan mean juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, uji set per T untuk 2 sampel independen dan yang kedua, uji set untuk 2 sampel berpasangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh satu untuk kita, di mana soalnya itu untuk uji hipotesis untuk rata-rata. Soalnya, sebuah perusahaan obat mengklaim bahwa obat baru mereka dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata sebesar 10 mmHg. Untuk menguji klaim ini dilakukan penelitian terhadap 36 pasien hipertensi. Setelah mengonsumsi obat selama 4 minggu, diperoleh penurunan tekanan darah rata-rata sebesar 8,5 mmHg dengan standar deviasinya 3,6 mmHg dengan tingkat signifikansi adalah 5%. Nah, dalam soal ini adalah meminta kita untuk menguji apakah klaim perusahaan obat tersebut benar atau tidak. Nah, untuk penyelesaiannya ada 7 langkah seperti yang sudah dijelaskan di awal. Langkah yang pertama itu adalah merumuskan hipotesis, di mana H0 atau hipotesis 0, mu-nya itu tidak boleh mu-nya itu sama dengan 10 atau penurunan tekanan darah rata-ratanya itu 10 mmHg. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau hipotesis 1, di mana mu-nya itu tidak boleh sama dengan 10 atau penurunan tekanan darahnya itu rata-ratanya itu tidak boleh 10 mmHg. Langkah yang kedua adalah tingkat signifikansi, di mana alfanya itu 0,05 didapat dari 5% itu dibagi dengan 100. Langkah yang ketiga itu statistik uji. Jadi kita menguji Z, di mana karena N-nya itu besar 30, jadi Z-nya itu sama dengan X bar dikurang dengan mu 0 dibagi dengan sigma per akar dari N. Langkah yang keempat adalah kita wilayah kritis, menentukan wilayah kritis, di mana Z-nya itu kurang dari minus 1,96 atau Z-nya itu besar dari 1,96. Jadi kita menguji kedua sisi. Untuk langkah yang kelima adalah perhitungan nilai. Seperti yang sudah kita dapatkan rumus pada langkah ketiga tentang statistik uji, maka kita akan masukkan nilai-nilai ke dalam rumus tersebut, di mana Z-nya itu sama dengan 8,5 kurang 10 dibagi dengan 3,6 per akar dari N itu 36. Jadi Z-nya itu ini sama dengan minus 1/5 dibagi dengan 3,6 per 6, kan akar 36 itu adalah 6, jadi 3,6 per 6 diperoleh Z itu minus 1,5 dibagi dengan 0,6 diperoleh Z-nya itu minus 2,5. Langkah yang keenam adalah keputusan. Jadi
nilai Z-nya itu sama dengan minus 2, minus 2,5 berada di luar wilayah penerimaan, di mana Z-nya itu besar dari minus 1,96 dan kurang dari 1,96, maka H0 ini ditolak ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jadi kita akan masuk pada langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh itu adalah kesimpulan. Dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa penurunan tekanan darah rata-rata tidak sama dengan 10 mmHg. Jadi klaim perusahaan obat ini tidak terbukti. Contoh soal yang kedua yaitu uji hipotesis untuk proporsi. Soalnya yaitu sebuah lembaga survei mengklaim bahwa 65% masyarakat Indonesia mendukung kebijakan tertentu. Untuk mengujikan tersebut, dilakukan survei terhadap 200 orang yang dipilih secara acak. Hasil survei menunjukkan bahwa 120 orang mendukung kebijakan tersebut dengan tingkat signifikansi 1%. Pertanyaannya yaitu, ujilah apakah klaim lembaga survei tersebut benar. Penyelesaiannya, kita merumuskan hipotesis H0 atau hipotesis 0 itu proporsinya sama dengan 0,65. Itu adalah proporsi dari masyarakat yang mendukungnya itu sama dengan 65%. Hipotesis alternatifnya itu proporsinya itu tidak boleh sama dengan 0,65. Itu adalah proporsi masyarakat yang mendukung itu tidak boleh sama dengan 65%. Jadi tingkat dari signifikansinya itu 1%. Jadi alfanya itu 0,01. Kita uji Z-nya untuk proporsi dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi dengan menggunakan rumus yang ini, kita pertama-tama kita menentukan wilayah krisisnya itu dengan Z-nya lebih besar dari minus 2,58 dan Z-nya kurang dari 2,58. Itu kita uji dua sisinya dengan alfa sama dengan 0,01. Jadi kita hitung proporsi head-nya itu 120 dibagi dengan 200, jadi hasilnya 0,6. Jadi kita hitung Z-nya, kita menggunakan rumus yang tadi 0, jadi 0,6 dikurang dengan 0,65 dibagi dengan akar dari 0,65 dalam kurung 1 dikurang 0,65 dibagi dengan 200. Jadi hasilnya itu adalah minus 1,48. Jadi kita mengambil keputusan nilai Z-nya kan minus 1,48. Z-nya itu berada dalam wilayah penerimaan dari Z lebih dari minus 2,58 dan Z itu lebih kecil dari 2,58. Maka hipotesis nolnya itu tidak ditolak. Jadi kesimpulan yang kita ambil, dengan tingkat signifikansi 1%, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut berada dari 65%. Jadi klaim lembaga survei masih dapat diterima.